Halo, Assalamualaikum. Saya tahu melihat penampakan TWS earphone yang satu ini, pasti Anda teringat sesuatu. Tapi sebetulnya bukan karena mirip AirPods 3, alasan saya tertarik mencoba earphone baru dari Olight ini. Melainkan karena fitur yang ditawarkan sepertinya mustahil ya, bisa hadir di level harganya. Tapi seperti biasa, review TWS earphone kita mulai dari looks dan desain tentunya ya. Charging case-nya putih, glossy, dan slim. Dimensinya disebar ke lebar dari case ini. Dan yang memberi perbedaan mungkin hanya adanya logo Olight di sisi depannya. Bahkan port chargingnya juga pakai lightning port. Olight sepertinya menyasar para fanboy buah-buahan nih. Buds-nya sama juga ya, putih dan glossy dengan tips half in ear besar dan beberapa aksen hitam, salah satunya adalah infrared sensor. Udah bahas sensor berarti waktunya masuk ke fitur ya. Dan iya, sensor infrared tadi fungsinya buat in-ear detection. Earphone ini bisa auto pause saat dilepas dari telinga dan auto play begitu dipakai lagi. Di boxnya tertulis kalau Olight Hero T7 Pro ini sudah mengusung Bluetooth 5.3. Mantap nggak tuh? HP-HP saya saja paling update itu masih versi 5.2. iPhone 13 malah masih Bluetooth 5.0 ya. Dan ini earphone-nya support kodek SBC dan juga AAC, jadi aman buat iPhone. Serta pairing cukup dengan membuka tutup case-nya saja. ANC ada, ambience atau transparency mode juga hadir ya bos. Signifikan nggak perbedaannya? Jawabannya tergantung fittingnya. Kalau pakai ANC dan fittingnya kamu atur biar melekat, kamu tekan ke dalam ke arah lubang telinga, kerasa kok kalau noise-nya berkurang signifikan. Dan kalau butuh ambience, selain kamu pindahkan modenya ke mode transparansi, kamu juga bisa geser dikit ya buds-nya ke belakang biar fittingnya lebih longgar. Buat pindah mode bisa dengan cubit stem-nya agak lama, sampai terdengar nada untuk masing-masing mode yang berbeda. Cubit sekali buat play dan pause, cubit 2 kali buat next track, dan cubit 3 kali buat previous track. Cubitnya manja-manja aja ya, jangan sampai ke DRT. Lalu apalagi nih fiturnya? Charging case-nya bisa wireless charge juga bos, mantap pisan. Pertama, karena saya sekarang sedia wireless charger ya di meja, jadi praktis banget tiap mau ngecas tinggal taruh. Kedua, karena ini harganya cuma Rp389.000. Cuma dalam tanda kutip kalau dibanding semua fiturnya. Apalagi ini half in ear yang kepake buat saya kerja. Tapi belum kelar dong kakak. Pas saya iseng konekin ke iPhone lalu buka settingnya, muncul pengaturan udah kayak AirPods beneran. Bahkan special soundnya juga bisa dinyalakan, ini bonus banget nih. Buat mereka yang duitnya tiris, abis beli iPhone terbaru mungkin, atau memang iPhone-nya juga beli yang second biar murah dan nggak make sense gitu ya buat beli earphone 3 jutaan, ini mungkin bisa jadi alternatif atau solusi sementara. Anyway, baterai di case-nya 300 mAh ya, dan tidak ada info baterai di buds-nya, cuma klaimnya talk time itu sekitar 3,5 jam dan playtime-nya hingga 4 jam di volume 70%. Lalu gimana sound karakter dan kualitinya? Catat dulu. Untuk melakukan testing, pastikan fittingnya pas ya, biar suaranya oke. Nah, bassnya ternyata masih boomy ya. Meski memang agak kering, kurang empuk, tapi cukup nendang. Tidak terlalu bulat dan rapi, ada ekor bass yang terasa, tapi jedak-jeduknya hadir walau ini half in ear. Untuk mid alias vokal ada gaung yang terasa, biasanya ini efek dari bass yang didorong. Ton suara jadi sedikit turun ya jadinya, tapi overall masih cukup jernih ya detailnya. Dan treble cukup renyah, memang bukan yang cering-cering banget. Dan hati-hati di mode transparansi sektor high ini agak menusuk. Secara umum, saya nilai earphone ini lebih ke bassy ya karakternya, dengan dominasi yang membuat sektor lain sedikit terkena distorsi walau tak berlebihan. Kabar baiknya drivernya bagus karena lulus driver quality test alias bass shaker test tanpa rattle. Virtualisasi juga sesuai, arah suara akurat, staging terbilang cukup bagus dan luas ya. Jadi kita bisa membayangkan posisi kita di tengah suara-suara yang muncul. Buat gaming masih oke, dalam artian detail suara, arah suara lawan bisa mudah untuk ditebak.
Di PUBG Mobile, single shot tidak terasa delay meskipun kita pakai scope yang 4 kali. Sementara ekor langkah masih cukup banyak antara 2-3 langkah. Suara langkah yang telat biasanya bikin kita merasa lagi dikejar musuh ya. Catat. So bagi saya, buat gaming agak serius, prefer pakai yang lain ya. Sementara mikrofonnya ketika dipakai merekam suara, hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Olight Hero T7 Pro, T7 Pro. Kalau ngelihat dari gainnya di aplikasi Audacity, tempat saya ngerekam di laptop, ini tinggi-tinggi ya, tapi beberapa kali rada turun. Mungkin kalau Spike ngomongnya memang tinggi si gainnya. Nah, silakan disimak detailnya apakah kaya dan karakter suaranya apakah seperti suara robot atau natural. Makin natural makin baik ya. Dan segini apakah menurut kamu proper buat komunikasi atau malah bagus banget buat konten atau malah kurang? Komen aja ya. Saya juga belum dengar kayak gimana. Jadi habis ini saya kasih kesimpulannya. Setelah saya dengarkan, gain dari mikrofonnya sebetulnya tinggi. Cuma suara yang dihasilkan kerasa lebih berat dan juga ada gaungnya. Detail sebatas cukup buat komunikasi saja, kurang natural ya rasanya. Saya pribadi kadang membagi TWS earphone itu ke dua kategori. Yang pertama adalah golongan yang lebih menonjolkan sound quality sama akustik, sementara yang kedua menonjolkan teknologi alias fitur. Olight Hero T7 Pro ini sangat kaya fitur. Buat harganya sih gokil ya teknologi yang ditawarkan. ANC, awareness, wireless charging, kemudian spatial sound. Ada juga Bluetooth terbaru dan infrared buat autoplay dan pause di harga Rp389.000. Sekali lagi di harga Rp389.000. Dan itu adalah harga di official store-nya Olight loh. Sound quality bagi saya masih lumayan oke, karakter suara condong ke bass, dominasi bassnya juga terasa di sektor lain. Delay buat nonton sih aman ya, paling game yang agak kerasa, sama mic-nya mungkin yang sebatas usable saja. Saya rasa kamu yang suka nyari iPhone yang lebih murah, misal pakai iPhone XR yang bagi saya masih sangat worth it, Olight Hero T7 Pro ini bisa jadi padanan yang tak memberatkan kocek kamu. Saya sendiri mau pakai terus karena buat kerja memang nggak pakai yang in-ear ya selama ini. Terus ini ada ANC dan awareness dan wireless charging, syarat wajib bagi saya nih. Sambil mau cobain lagi special soundnya di iPhone saya. Kalau kamu tertarik, link pembelian seperti biasa ya, ada di deskripsi video ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.